Pondok Pesantren Al-Multazam didirikan dan diasuh oleh Kiai Haji Makinuddin Qomari pada 25 September 1994 yang bertempat di Kepuhanyar, Mojokerto. Pondok Pesantren Al-Multazam memiliki beberapa lembaga pendidikan, salah satu di antaranya adalah SMAS Al-Multazam. Organisasi adalah wadah untuk melatih kepemimpinan. Salah satunya adalah organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. OSIS di SMAS Al-Multazam Mojokerto memiliki ciri khas dan keistimewaan tersendiri. Ikatan Santri Ma'had Al-Multazam atau ISMA adalah OSIS di tempat kami. Mengapa? Karena SMAS Al-Multazam adalah sekolah berbasis pondok pesantren. Sebagai organisasi siswa, kami dilatih menjadi pemimpin pembelajaran, memiliki akhlakul karimah, melatih kreativitas dan inovasi sesuai bakat minat melalui berbagai kegiatan atau program kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam dan salam kebajikan bagi kita semua. Kami, ISMA SMAS Al-Multazam, siap mengikuti OSIS Eksis SMA Award 2022. Perkenalkan, saya Regita Indrajani, selaku Ketua Umum ISMA Masa Hikmat 2022-2023. Halo, perkenalkan, saya Mutiara Diwa Olivia selaku Sekretaris Umum ISMA Masa Hikmat 2022-2023. Hai, perkenalkan, saya Afrina Nuruluda selaku Sekretaris 1 ISMA Masa Hikmat 2022-2023. Hai, perkenalkan, nama saya Rizka Luciani Ananda selaku Bendahara Umum ISMA Masa Hikmat 2022-2023. Hai, saya Zakia Irfa Arif Zuhria selaku Bendahara 1 ISMA Masa Hikmat 2022-2023. ISMA, Ikatan Santri Ma'had Al-Multazam, merupakan organisasi yang terstruktur. Struktur kepengurusan tersebut terdiri atas Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Sekretaris 1, Bendahara Umum dan Bendahara 1. Terdapat juga 6 sekbid yang ikut serta dalam mensukseskan program kerja ISMA, di antaranya 1. Sekbid Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Sekbid Pendidikan dan Keorganisasian. 3. Sekbid Keamanan dan Ketertiban. 4. Sekbid Kebersihan dan Kesehatan Jasmani. 5. Sekbid Kebahasaan dan Hubungan Masyarakat. 6. Sekbid Kreativitas, Keterampilan, dan Kewirausahaan, di mana setiap sekbid tersebut memiliki program kerja yang diberlakukan bagi seluruh siswa. Di era pendidikan saat ini, kita menggunakan implementasi kurikulum merdeka yang tidak jauh dari kata P3 atau Profil Pelajar Pancasila. Profil Pelajar Pancasila memiliki 6 prinsip dasar, yakni beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernaras kritis. Di sini, ISMA juga mengimplementasikan profil pelajar Pancasila di seluruh program kerjanya dengan tujuan agar seluruh siswa dapat menerapkan P3 dalam kehidupan sehari-hari. Sekbid yang pertama, seksi bidang keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sekbid ini berprinsip pada kalam hablum minallah, hablum minannas, karena manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melepas hubungannya dengan manusia lain. Di era COVID-19, program ini tetap berjalan seperti semestinya, namun dengan menerapkan protokol kesehatan berupa social distancing, sehingga pelaksanaan sholat berjamaah dilaksanakan dengan berjarak. Tak hanya itu, sekbid ini juga memiliki beberapa acara untuk memperingati beberapa hari besar Islam atau PHBI. Sekbid yang kedua adalah Sekbid Pendidikan dan Keorganisasian. Dalam sekbid ini terdapat beberapa program kerja yang sudah terlaksana dalam periode ini. Di antaranya, yang pertama, peringatan Hari Besar Nasional atau yang biasa kita sebut PHBN. PHBN ini adalah suatu kegiatan di mana warga sekolah memperingati Hari Besar Nasional seperti Hari Lahir Pancasila, Hari Sumpah Pemuda, HUT RI, dan lain-lain. Kegiatan ini berisi upacara bendera dan lomba-lomba yang dikhususkan bagi siswa maupun guru. Do you think about why should we make this program? Because the Prophet once said, a great nation is a nation that appreciates the services of its nation. Yang artinya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.
Konteks ini sangat menunjukkan bahwa tujuan adanya program ini adalah untuk melatih jiwa nasionalisme dan kepemimpinan siswa. Yang kedua, peringatan Milad Al-Multazam. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diadakan setiap 1 tahun sekali pada tanggal 25 September yang merupakan hari didirikannya Pondok Pesantren Al-Multazam. Segbit yang ketiga yakni keamanan dan ketertiban. Di bidang ini kita memiliki beberapa program seperti penertiban. Bidang ini bertujuan untuk menertibkan seluruh siswa dalam kegiatan yang berhubungan dengan keamanan ISMA. Program yang kedua yakni Kamlet dan kontrol atribut. Kegiatan ini bertujuan agar para siswa memiliki karakteristik, disiplin, tertib, dan selalu menggunakan atribut lengkap ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung. Segbit yang keempat, yakni Segbit Kebersihan dan Kesehatan Jasmani, di mana segbit ini berkaitan erat dengan kebersihan sekolah dan kesehatan bagi seluruh siswa, dan juga berprinsip pada an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Berikut beberapa program kerja ISMA bidang keempat. Yang pertama, screening, merupakan kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh puskesmas terdekat kepada seluruh siswa. Yang kedua, cleaning day, merupakan kegiatan kerja bakti yang dilakukan oleh seluruh siswa guna membersihkan masing-masing kelas yang dilakukan pada setiap hari Jumat. Yang ketiga, pembagian masker, kegiatan yang diadakan di era COVID-19 guna menerapkan protokol kesehatan dan juga mengurangi penyebaran virus corona. Yang keempat, senam guru dan siswa, merupakan kegiatan yang diadakan antara guru dan siswa sebagai sarana menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani. Sebagai salah satu lembaga pendidikan yang berbasis bilingual, SMAS Al-Multazam mewajibkan seluruh siswa untuk menggunakan 2 bahasa asing sebagai bahasa percakapan sehari-hari. Bahasa yang pertama adalah bahasa Inggris. Why must English language? Because English is an international language. Bahasa yang kedua adalah bahasa Arab. Lima dan nastamilu lughatul Arabiyyah, li'anna lughatul Arabiyyah hiya lughatul jannah. Program ini akan dipantau dan diawasi oleh Segbit yang nomor 5, yakni Segbit Kebahasaan dan Hubungan Masyarakat yang memiliki beberapa program kerja diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, yakni Daily Conversation atau Hadasah Yaumiyah, yakni menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris sebagai bahasa percakapan sehari-hari sesuai waktu yang telah ditentukan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa asing dan mempersiapkan untuk menghadapi 4.0 era. Yang kedua, Grid Day atau Muhadharah. Grid Day atau Muhadharah adalah kegiatan pensi yang berhubungan dengan bahasa, seperti public speaking, takdimul qisah, puisi, dan lain-lain. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam menggunakan bahasa. Yang ketiga, yakni pengembangan bahasa. Program ini, siswa diberi vocab atau mufradat untuk menambah kosakata yang lebih banyak dan dapat mengamalkan dalam percakapan sehari-hari. Siswa juga mempelajari beberapa materi tentang bahasa. Belajar sambil bermain diterapkan di program ini agar siswa tidak merasa jenuh saat proses pembelajaran berlangsung. Segbit yang keenam, yakni seksi bidang kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. Fungsi dari adanya segbit ini adalah untuk mengasah keterampilan dan kemampuan siswa untuk berkreativitas. Because creativity is the weapon to face challenge in the future, yang berarti kreativitas adalah senjata untuk menghadapi tantangan di masa depan. Untuk merealisasikan hal tersebut, Segbit ini memiliki program pameran karya yang menyajikan beberapa hasil karya siswa yang berupa kaligrafi, karikatur, kerajinan daur ulang, dan desain baju muslimah. Tak hanya itu, Segbit ini juga memiliki program Wall Magazine yang berupa majalah dinding yang dikreasikan oleh siswa dengan sekreatif mungkin. Untuk mengasah skill di bidang berwirausaha, Segbit ini memiliki program Business Day yang merupakan kegiatan penjualan produk yang melibatkan siswa sebagai produsen sekaligus konsumen. Cukup sekian rangkaian program kerja ISMA Masa Hikmat 2022-2023. ISMA Masa Hikmat 2022-2023, hidup untuk mengabdi dan mengabdi.